Dimulai ya Ustadz? Mangga, mangga Mbak Neta. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita perbanyak sekali lagi rasa syukur kita kepada Allah. Allah sampaikan umur kita di Ramadan kali ini, ya, dan terutama nikmat kita untuk bertelabul ilmi pada pagi hari ini sudah didatangkan Ustadz ya dari Human Initiative. Kita kosongkan ini diri kita untuk menerima ilmu, gitu ya. Semoga ilmunya bisa berkah dan bisa kita amalkan. Salawat beriring salam kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ibu-ibu semua, marilah kita mulai kajian ini dengan memperbanyak istighfar dan kemudian kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita minta salah satu untuk membacakan Al-Quran. Mbak Dila sudah masuk? Sudah Uni. Pakai silakan. ini nih, pakai akun yang Salimah, sorry. Salah masuk. Ya. Siap. Silakan Mbak Dila. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walang nusyrika birabbina ahada wa annahu ta'ala judda rabbina mattakhaza wa annahu ta'ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna zannana an lam taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum zannu kama zanantum an lan yab'atsallahu ahada wa anna lamasnas sama fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada wa anna la nadri asyarru wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan atau Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta kepada Allah. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tapi jin menjadikan mereka manusia itu bertambah sesat. Dan sesungguhnya mereka jin itu mengira seperti kamu,
orang musyrik Mekah yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Dan sesungguhnya jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dihendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka yang menghendaki kebaikan baginya? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Dila yang tadi sudah membacakan surat Al-Jin 1 halaman. Semoga ini bisa memberkahi ya acara kita dari awal sampai akhir. Ibu-ibu semua, insya Allah pada hari ini temanya adalah bagaimana kita menggapai keberkahan diri dan keluarga dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Insya Allah Ustadz sudah tidak asing ya, karena sudah 2 minggu kemarin juga mengisi, 3 minggu yang kemarin ngisi juga di Sabila. Tapi tidak ada salahnya saya bacakan kembali CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Muslih Marzuki Mahdor, LC Master Agama. Nama panggilan beliau Ustadz Muslih. Beliau lahir di Cirebon, punya anak 4 orang, ya. Kemudian aktivitas beliau salah satunya adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Multazam Kuningan. Beliau juga merupakan ketua yayasan dari Al-Hikmah Cirebon. Selain itu juga kita tahu ya beliau adalah salah satu course dai dari Human Initiative. Insya Allah tanpa memperpanjang mukadimah, dipersilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan. Baik Mbak Neta, saya dikasih waktu berapa menit? 3 sampai jam 30 menit, mungkin ya 40 menit materi, kemudian 20 menit tanya jawab. Boleh. Bisa langsung dimulai? Ya, insya Allah. Nih, tes suara dulu Mbak ya. Suara saya jelas ya Mbak ya? Insya Allah jelas Ustadz. Baik. Langsung saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala aidan laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu amma ba'd. Para mbak-mbak, bilkhusus Mbak Neta dan semua pengurus Salimah Taiwan yang pada hari ini menyelenggarakan kajian online, dan saya diberi amanah untuk menyampaikan salah satu temanya, yaitu tentang menggapai kemuliaan atau menggapai keberkahan diri dan keluarga dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan imbas ya, dari kemuliaan Al-Quran, imbas dari kemuliaan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan kali ini akan menghantarkan diri kita semua akan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan dalam semua sisi-sisi kehidupannya, baik umurnya, ilmunya, pekerjaannya, keluarganya, semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya,
dan mudah-mudahan untuk kita semua sebagai umat baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kelak di kemudian hari, di hari kiamat, kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Mbak-mbak sekalian, para ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat, di dalam Al-Qur'an, ya, untuk mengawali ya terkait dengan kajian kita pada pagi hari ini, saya angkat satu ayat Al-Qur'an dan mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan ya buat kita semua kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi orang yang mulia di mata manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Kalau kita terjemahkan, laqad anzalna, sungguh. Nah, pada ayat ini ada dua kalimat taukid. Ya. Kalimat taukid itu kalimat penegas, kalimat penguat. Ya. Untuk meyakinkan kepada kita, seharusnya kita orang beriman, tanpa harus dikasih penegasan pun kita pasti yakin. Gitu kan. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Tapi dalam rangka Allah memberikan penguatan terhadap apa yang akan disampaikannya, kemudian Allah memperkuat ayatnya itu dengan tadi ya, yang pertama dengan kalimat lam, yang namanya lam taukid, ya, lam untuk menguatkan atau menegaskan. Yang kedua adalah kalimat qad. Ya, setiap kalimat qad yang masuk dalam kalimat bentuk lampau itu juga berfungsi sebagai takkid. Makanya kita artikan ya, cuman sayangnya kalau dalam terjemahan itu nggak muncul tuh ininya apa namanya kalimat penegasan seperti itu, ya. Hanya satu ya. Jadi sungguh telah kami turunkan. Apa yang kami turunkan? Ilaikum, kepada kalian semua, yang kami turunkan kitaban, sebuah kitab. Ya. Sebuah kitab. Ya. Dan ini Allah menggunakannya adalah bentuk umum ya, bentuk nakirah. Ini menunjukkan keagungannya. Jadi sungguh telah kami turunkan Al-Quran yang agung, kitab yang agung, kira-kira gitu kalau kita terjemahkan bebasnya. Fihi dzikrukum. Nah, fihi, di dalam kitab itu, kata Allah, dzikrukum, kalau kita terjemahkan letterboxnya, harfiahnya, dzikrukum, ada sebutan kalian. Fihi dzikrukum, ada sebutan kalian. Kalau kita baca dalam tafsirnya Ibnu Abbas, ya, sepupu Rasulullah, dzikrukum itu ditafsirkan dan aisyarafukum, yang artinya kemuliaan buat kalian. Jadi di dalam kitab itu kata Allah ada sebutan kalian, ada kemuliaan kalian, ada kehormatan kalian. Nah, oleh karena itu, kalau Al-Qur'an ini akan membawa kepada kemuliaan, akan membawa kepada umat yang diperhitungkan, yang akan selalu disebut ya oleh umat yang lain, kemudian kita tidak mau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidupnya, maka wajar kalau kemudian di akhir ayat itu Allah bertanya, afala ta'qilun, di mana otakmu, gitu kan? Apakah kamu tidak menggunakan akalnya? Itu kan? Kalau kemudian ingin mencari kehormatan, ingin mencari kemuliaan dan seterusnya, itu ada dalam Al-Qur'an. Kalau orang itu dengan konsekuen ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, itu pasti akan menjadi bangsa yang terhormat, akan menjadi manusia yang mulia, menjadi keluarga yang mulia, dan menjadi individu, kemudian bangsa yang akan selalu disebut itu. Dengan apa? Dengan akhlaknya, dengan kebaikannya, dengan kemajuannya, dengan peradabannya, dan semuanya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah salimah. Dan ketika Allah menyampaikan seperti ini, itu bukan hanya sekedar omong kosong. Karena Allah nggak mungkin ya mengatakan sesuatu yang sia-sia.
tapi dibuktikan dalam sejarah itu. Ya. Dibuktikan dalam sejarah. Kita bercontoh misalnya. Ketika Jazirah Arab itu belum diturunkan Al-Qur'an dan mereka belum bersentuhan dengan Al-Qur'an dan mereka tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita tahu kok dan bisa kita lacak dalam sejarah bagaimana kehidupan bangsa Arab ketika itu. Bangsa Arab ketika itu diapit antara dua negara superpower, antara negeri Romawi dengan negeri Romawi dan negeri Persia. Tapi yang menarik dari dua negara superpower ini itu tidak tertarik gitu. Untuk apa? Untuk menguasai, menghegemoni Jazirah Arab. Gitu kan? Padahal mereka posisinya berada di tengah antara dua negara superpower itu gitu. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa Jazirah Arab ketika itu tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari mereka. Mereka serba terbelakang gitu. Dari sisi geografi misalnya. Kita tahu bahwa Jazirah Arab ketika itu ya adalah negeri yang tandus, negeri yang kering, yang kemudian tidak ada kehidupan yang bisa diharapkan ya, dan seterusnya. Kemudian orangnya bodoh-bodoh gitu kan, jahil, kemudian tidak punya peradaban, ekonominya sangat terbelakang dan seterusnya lah. Pokoknya semua yang namanya stempel negatif, buruk yang kemudian diistilahkan dengan istilah jahiliyah, itulah yang menjadi wajah mereka, ya, yang menjadi wajah mereka. Ya. Nah, akan tetapi setelah kemudian mereka diturunkan Al-Quran melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kemudian mereka beriman kepada Al-Quran sepenuh hati ya, dengan seyakin-yakinnya, maka dengan waktu yang tidak singkat, tidak terlalu lama ya, dengan waktu yang singkat kemudian berubah gitu situasi dan kondisinya dari masyarakat jahiliyah, masyarakat yang tidak beradab, masyarakat yang bodoh, masyarakat yang terbelakang ya, dalam sebuah hal kemudian dirubah dengan Al-Quran menjadi masyarakat yang bahasa Al-Qurannya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi generasi terbaik, menjadi umat terbaik yang tidak pernah lahir kembali dalam sejarah. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Dan dipertegas lagi oleh Rasulullah SAW, kata beliau, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku. Tsumma yalunahu. Kemudian dua generasi berikutnya. Nah, padahal kita tahu sebelumnya negeri itu seperti apa gitu kan. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Makanya Allah menegaskan tadi ya, saya bacakan lagi ayatnya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian ya sebuah kitab, dan dalam kitab itu fihi dzikrukum, kalau kemudian diamalkan secara konsekuen akan apa? Akan ada sebutan kalian, akan ada kemuliaan kalian, kehormatan kalian ya. La'allakum ta'qilun. Kenapa kamu tidak menggunakan akal? Bapak-bapak dan sekalian, para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah salimah. Oleh karena itu, kita bisa mengambil ya, satu kesimpulan, siapapun, kalau orang itu adalah berdekatan dengan Al-Quran, kalau orang itu mau berinteraksi dengan Al-Quran, kan Al-Quran inilah kitab yang sangat mulia, yang sangat agung, maka pasti kemuliaan dan keagungannya itu akan berimbas kepada siapapun yang berdekatan dengannya. Kita ambil contoh bulan Ramadan ini. Dari sekian bulan, ya, dari 12 bulan yang ada, bulan Ramadan ini adalah dicatat oleh Allah dan Rasulnya sebagai bulan yang paling agung. Pertanyaannya, kenapa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa? Tentu jawabannya karena di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena Ramadan ini telah diturunkan Al-Quran,
maka kemuliaan Al-Quran itu akan berimbas kepada bulan yang telah diturunkan Al-Quran itu. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu ada satu hari. Ada satu hari, yang satu hari itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, kurang lebih 84 tahun. Bukan sama, lebih baik. Gitu kan. Pertanyaannya kenapa? Satu hari aja sampai nilainya lebih dari 84 tahun. Karena kita tahu, karena pada malam itulah Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id dunya. Yang kemudian setelah itu diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dengan memakan kurang lebih 23 tahun. Nah, karena malam itu adalah diturunkan Al-Quran, maka imbas kemuliaan Al-Quran itu akan berimbas pada malam itu. Sehingga malam itu menjadi malam yang paling mulia. Yang ketiga, Malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia dibanding dengan miliaran malaikat yang Allah ciptakan. Ya. Atau minimalnya dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui adalah Jibril lah sebagai penghulunya. Jibril lah sebagai tokohnya, sebagai malaikat yang paling mulia dibanding dengan malaikat-malaikat yang lain. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah yang membawa Al-Quran. Sehingga imbas kemuliaan Al-Qurannya adalah berimbas kepada Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia dibanding dengan nabi-nabi yang lain? Ya? Dengan 25 nabi dan rasul, ya, dengan 113 rasul atau dari 24.000 nabi, dari sekian ribu nabi itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau lah yang apa? Yang menerima Al-Quran. Kemudian sahabatnya, karena sahabatnya adalah yang diajarkan langsung oleh Rasul tentang Al-Quran, maka generasinya itu menjadi generasi terbaik. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah menjadi generasi terbaik yang tidak pernah dilahirkan lagi di dunia ini. Padahal sebelumnya menjadi generasi yang terpuruk. Gitu. Nah, kemudian umat Nabi Muhammad SAW, kalau kemudian kita mau menjadikan Al-Quran dan kita mau belajar Al-Quran, dari mulai belajar membacanya, belajar memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya, sampai kemudian menghafalnya dan mendakwahkannya, dan mengajarkan Al-Quran. Maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Maka kita akan menjadi apa? Menjadi orang yang terbaik dibanding dengan orang lain yang tidak mau belajar Al-Quran. Kenapa? Orang yang mau belajar Al-Quran adalah kemudian diposisikan menjadi khairukum, menjadi orang terbaik, ya tadi. Karena terimbas dengan kemuliaan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, sampai kemudian kertas, ya. Kalau kemudian kertas itu adalah ditulis dengan Al-Quran, bahkan sampulnya, ya, sampulnya, yang tidak ada tulisan Al-Quran, yang sekedar sampul, mungkin terbuat dari kulit, terbuat dari kertas, itu mungkin kalau tidak berdampingan dengan Al-Quran, mungkin nggak ada nilainya. Itu kan. Tapi ketika itu berdampingan dengan Al-Quran, menjadi sampul Al-Quran, itu menjadi mulia itu, kertasnya. Itu kan, setiap hari diciumin oleh kita, bawanya juga berhati-hati, naronya juga berhati-hati, itu kan. Padahal cuman kertas itu kan. Ya. Tapi karena berdekatan dengan Al-Quran, maka sampulnya itu menjadi mulia gitu. Yang setiap hari ya, yang setiap saat kemudian kita rela untuk menciumnya. Padahal kalau tidak ada Al-Qur'annya, mana mungkin mau kita menciumin sampul ya, menciumin kulit gitu kan dan lain-lainnya. Tapi karena Al-Qur'an itulah ya, sampai apa? Sampai kemudian sampulnya aja, kertasnya aja menjadi mulia. Nah, oleh karena itu mbak-mbak sekalian, para pengurus salimah, para jamaah salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita ingin menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang penuh berkah kehidupannya,
maka tentu tidak ada jalan lain, kita harus mengimani Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya sampaikan ya sebagai muqaddimah, karena Al-Quran itu akan membawa kepada kemuliaan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ya, sifatnya Maha Rahman, Maha Rahim. Ya. Maha Rahman, Maha Rahim. Maka Allah menginginkan kita itu menjadi makhluk yang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Kita ingin menjadi apa? Menjadi umat terbaik. Menjadi makhluk yang mulia gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Bahwa di dalam Al-Quran dikatakan walaqad karramna bani Adam. Telah kami muliakan tuh manusia itu. Kenapa? Karena Allah yang maha mulia, maka Allah menginginkan makhluknya itu menjadi makhluk mulia. Ya, makhluk mulia. Nah, oleh karena itu, ketika Allah menginginkan ciptaannya itu menjadi makhluk yang mulia, maka Allah tidak membiarkan begitu saja gitu kan. Membiarkan begitu saja ciptaannya untuk mencari pedomannya sendiri, tidak. Tidak. Karena Allah adalah sayang sama kita. Ya, makanya kita harus mensikapi bahwa Al-Quran itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Biar kita ketika baca Al-Quran, ketika kita memahami Al-Quran, ketika kita menjalankan isi kandungan Al-Quran, itu penuh dengan dekapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita penuh dengan semangat membaca Al-Qur'annya, semangat untuk memahaminya, dan semangat untuk apa? Untuk melaksanakan isinya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman, Allah katakan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ya. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah siapin dulu nih pedoman hidupnya gitu. Biar apa? Biar manusia itu tidak tersesat. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan. Kata Allah, Ar-Rahman, Allah yang Maha Kasih. Masya Allah, yang kasihnya itu tidak ada batasnya. 'Allamal Qur'an, telah mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah mengajarkan Al-Qur'an itu karena rahman Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kemudian khalaqal insan, dialah Allah yang menciptakan manusia. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, ini pedoman hidupnya sudah Allah siapkan. Ya. Dan ketika Allah menggunakan kalimat Ar-Rahman, itu menunjukkan bahwa semua isi kandungan Al-Quran itu merupakan wujud kasih sayang Allah kepada kita. Jangan kemudian kita mensikapi Al-Quran itu adalah sesuatu yang untuk menyulitkan kita, ya, untuk menyengsarakan kita. Enggak. Al-Quran Allah turunkan kepada kita itu adalah apa? Karena Allah sayang. Ya. Makanya karena Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang Maha Rahman, maka setiap suratnya, kecuali surat At-Taubah, itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang menyandang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Nah, oleh karena itu, ketika surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu menunjukkan bahwa isi yang terkandung di dalam surat itu semuanya isinya tentang apa? Tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggal pertanyaannya, kita mau tidak ya disayang dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kan? Nah, oleh karena itu, karena Al-Qur'an ini adalah turun dari Allah yang Maha Rahman, ya, isinya tentang kasih sayang gitu kan. Maka seharusnya nggak mungkin ketika orang itu berinteraksi dengan Al-Qur'an itu adalah menjadi orang yang mengabaikan kasih sayang. Nggak mungkin lahir menjadi orang-orang yang kejam, menjadi orang-orang yang menjadi teroris, dan nggak mungkin. Mustahil. Kalau kemudian ada orang seperti itu, yakin itu karena nggak benar di dalam memahami apa? Di dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Kita lihat contoh Rasulullah SAW yang menerima langsung Al-Quran. Para sahabat yang diajarkan langsung oleh Rasul tentang Al-Quran. Mereka adalah orang yang luar biasa kasih sayangnya. Dengan Rasulullah digambarkan Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu sifatnya adalah Raufur Rahim. Rasul itu maha lembut, maha sayang. Dengan apa diciptakan?
Dengan Al-Qur'an. Ya, dengan Al-Qur'an. Ya, jadi itu yang kedua, bahwa Al-Qur'an Allah turunkan kepada kita itu sebagai bentuk Rahman dan Rahim Allah kepada ciptaannya, kepada kita semua sebagai manusia. Agar apa? Agar kita itu menjadi makhluk yang mulia, sebagaimana tujuan ketika Allah menciptakan manusia, salah satunya adalah dalam rangka membedakan ya dari makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan itu. Biar kemuliaan ini akan tetap terjaga gitu. Nah, salah satu untuk menjaga kemuliaan manusia itu ya dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Dan kita bisa dilihat ketika orang itu jauh dari Al-Qur'an, maka sifat kemanusiaannya akan menjadi hilang. Sifat kemuliaan manusianya akan menjadi hilang. Maka dia akan kembali seperti apa? Seperti binatang gitu kan. Kalau kemudian dia hidupnya ritmenya kayak binatang gitu. Apa ritmenya binatang itu? Ya tadi, hidup hanya untuk kerja untuk makan, untuk minum, kemudian tidur, berkawin, gitu kan. Kemudian besoknya kerja lagi, untuk minum, kemudian istirahat, tidur, kawin, terus saja begitu itu. Itu kan ritme kehidupan binatang gitu, bukan ritme kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam rangka menjaga kemuliaan manusia, maka kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang sudah ditampilkan oleh Mbak Neta ya. Karena Al-Qur'an itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita, maka para pendahulu kita, para sahabat, ya, para tabi'in, mereka mensikapi Al-Qur'an itu dan luar biasa gitu. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan bin Ali. Ya. Ada yang mengatakan, kemudian diperkuat lagi oleh Hasan Al-Basri. Ya. Tapi saya dapatkan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamatul Quran, ya, karena Imam Nawawi, itu disampaikan oleh Imam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini menggambarkan bagaimana mereka mensikapi Al-Quran itu. Ya. Mudah-mudahan kita juga bisa meniru seperti itu ya, sehingga apa? Sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kejayaan sebagaimana yang pernah diraih oleh generasi pertama itu. Ya. Kata sahabat Hasan bin Ali, "Inna man kana qablakum", sesungguhnya orang-orang sebelum kalian. Berarti di masa beliau ya. Sebelum kalian berarti para sahabat, para tabi'in. Ra'au Al-Qur'an, mereka memandang Al-Qur'an, mereka melihat Al-Qur'an, mereka mensikapi Al-Qur'an, rosaila mir rabbihim. Itu seperti rosail, seperti lembaran-lembaran surat cinta itu. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi ketika mereka membaca Al-Qur'an itu, mereka sedang membaca apa nih? Sedang membaca surat cinta dari Tuhan mereka. Dan kita tahu Tuhan mereka, Tuhan kita itu adalah sifatnya Rahman Rahim. Nah, oleh karena itu, karena mereka mensikapi Al-Qur'an itu adalah seperti mensikapi lembaran-lembaran surat cinta dari sang kekasihnya, fakanu yatadabbarunaha billail, maka mereka itu membaca dengan tadabbur itu. Membaca dengan tadabbur. Kapan? Billaili, di waktu malam. Jadi mereka membaca dengan penuh penghayatan, membaca dengan tadabbur, itu kan. Kenapa? Karena ketika merasakan membaca cinta dari sang kekasih, itu akan dibaca kalimat per kalimat. Karena membaca kalimat per kalimat itu akan ada satu kenikmatan itu. Ya. Mungkin ya di antara kita mungkin ya pernah mengalami itu kan, dulu barangkali ketika masih muda itu kan, punya pacar itu kan, ketika mendapatkan surat dari pacarnya, itu luar biasa gembiranya, luar biasa itu kan. Dan kemudian dibacanya juga kadang-kadang berkali-kali itu kan, dihayati kalimat per kalimat gitu kan. Itu maksudnya dengan cinta yang enggak benar itu kan. Tapi sudah merasakan seperti itu tuh. Bagaimana kalau kemudian kita merasakan cinta yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sehingga wajar kalau kemudian para pendahulu kita itu mensikapi Al-Qur'an seperti itu ya. Nah, jadi ada yang bertanya gitu. Jadi kalau gambaran mereka itu mensikapi Al-Qur'an seperti itu kira-kira
seperti apa ini itu gambaran realnya tuh. Ya, kalau kemudian digambarkan dengan zaman sekarang, mungkin tadi mereka mensikapi Al-Quran itu ya kayak mensikapi gadget kita. Itu. Nggak bisa lepas itu kan. Bangun tidur, pegang gadget. Kemudian sambil makan juga sambil baca gadget. Mau tidur, gadget. Nggak pernah lepas dari gadget. Gitu. Nah, mereka juga begitu. Ya, karena mereka itu, itu mensikapi Al-Quran dari sang kekasih, sehingga mereka nggak bisa lepas dari Al-Quran. Bangun tidur, itu yang diingat Al-Quran. Gitu. Kalau kita apa? Gadgetnya. Itu kan. Ketika kemudian mereka mau tidur, apa yang diingat? Yang diingat Al-Quran. Mereka baca Al-Quran. Apalagi kalau sudah masuk waktu maghrib, luar biasa mereka itu kan. Tidak ada satu rumah pun yang kosong dari bacaan Al-Quran. Ya. Berbeda dengan sekarang. Ya. Kalau udah masuk waktu maghrib, jangan waktu maghrib, waktu subuh aja udah TV bersautan kemana-mana. Gitu. Kalau dulu, ya tadi, kalau sudah masuk waktu maghrib ya digambarkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu kadawin nahl, itu suara geremenggangnya orang baca Al-Quran itu seperti geremenggangnya suara tawan tuh ngung ya. Kenapa? Karena mereka menikmati itu. Ya, kenapa? Karena mereka sedang membaca lembaran-lembaran surat cinta dari sang kekasihnya. Nah, wa yunaffizunaha bin nahar. Di malam hari dibaca, ditadaburi, wa yunaffidunaha bin nahar, dan kemudian mereka melaksanakannya, mengimplementasikannya bin nahari di siang hari. Nah, jadi ketika mereka melaksanakan di siang hari, mereka juga penuh dengan kegembiraan, penuh semangat. Kenapa dengan penuh semangat? Ya karena tadi, karena bahwa semua perintah itu diyakini dalam rangka apa? Dalam rangka menghantarkan dirinya kepada dzikrukum, menghantarkan dirinya kepada sebutan, kepada kemuliaan. Nah, sehingga ketika mereka mensikapi semua perintah, semua larangan itu dalam rangka menghantarkan kepada dzikrukum untuk membawa kepada kemuliaan, maka mereka juga pasti melaksanakannya dengan penuh semangat gitu. Ya, dengan penuh semangat. Nah, oleh karena itu wajar itu kan. Kalau kemudian mereka itu menjadi generasi yang luar biasa. Menjadi generasi yang luar biasa yang tidak ada tandingannya, yang tidak akan terulang. Nah, oleh karena itu kalau kemudian kita ingin mengulang kejayaan sebagaimana diraih oleh generasi pertama, kata Imam Malik, ya maka kita harus kembali dengan apa mereka menjadi mulia. Ketika mereka terpuruk menjadi bangsa jahiliyah, mereka terangkat dengan Al-Quran. Maka kata Imam Malik, solahu hadil ummah bima saluha bihi awwaluha. Jadi kata Imam Malik, solahu hadil ummah. Jadi umat ini akan bisa diperbaiki ya, dengan menjadi bangsa yang terhormat, menjadi umat yang kuntum khairu ummatin, yang menjadi umat terbaik dan seterusnya. Itu akan bisa kembali kata beliau. Dengan apa? Bima saluha bihi awwaluha. Dengan apa? Dengan generasi pertama ketika mereka diperbaiki. Dan apa? Itu dengan Al-Quran. Jadi dengan kita kembali kepada Al-Quran, mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang dalam Al-Quran, fihi dzikrukum, menjadi umat yang mulia yang akan disebut ya oleh apa? Oleh negara-negara yang lain, oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena peradabannya, karena akhlaknya, karena budayanya, dan karena kemajuan ekonominya semuanya. Ya. Tapi ketika Al-Quran sudah ditinggalkan, ya sudah, maka akan kembali terpuruk ya, sebagaimana dulu ketika orang Arab terpuruk. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda itu apa itu Innallaha apa itu Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini aqwaman terhadap beberapa kaum. Tapi wa yadh'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan gitu. Serendah-rendahnya dengan Al-Qur'an ini kalau Al-Qur'an diabaikan, aqwaman terhadap kaum-kaum yang lain. Jadi ketika berpegang teguh pada Al-Quran, pasti kami akan terangkat. Tapi ketika sudah meninggalkan Al-Quran, maka pasti orang itu akan menjadi terpuruk dalam segala hal. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kemudian kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran.
Karena Al-Quran itu tadi ya datangnya dari Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang menciptakan langit dan bumi, yang tahu persis tentang yang terbaik ya buat kita manusia, dan yang tahu persis tentang apa? Tentang onderdil kita, yang tahu persis tentang apa yang terbaik buat kita. Saya yakin yang paling tahu adalah yang menciptakannya. Saya ingin membuat satu analogi dan saya juga tulis di tulisan itu ya. Kita ngambil satu analogi misalnya. Taruhlah di Taiwan. Di Taiwan itu kan salah satunya banyak produk ya. Entah itu produk motor ya, kayak apa itu? Apa nama produk motornya, atau mungkin ada produk mobil dan seterusnya. Lalu kemudian saya ngajukan satu pertanyaan. Yang paling tahu tentang onderdil motor Emco ya, buatan Emco bukan buatan Taiwan ya, pokoknya buatan Taiwan lah ya. Yang tahu persis tentang onderdil motor dan yang terbaik bagaimana cara merawat motor, cara merawat mobil, saya yakin itu adalah pabrik yang membuatnya. Gitu kan? Ulangi. Yang tahu persis tentang onderdil satu produk dan yang lebih tahu bagaimana cara merawat dan menjaganya agar produk itu tetap awet dan nyaman dipakai, saya yakin adalah yang membikinnya. Saya yakin yang membikinnya. Nah, oleh karena itu, karena si pembuat produk ini ada sayang sama konsumennya, maka setelah produk itu jadi, maka dibuatkanlah yang namanya buku petunjuk pemakaiannya. Buku petunjuk pemakaiannya. Ya. Nah, apa tujuannya dibuatkan buku petunjuk pemakaian itu? Ya tadi, agar orang itu menggunakan produknya dengan benar. Menggunakan produknya dengan baik, dirawat dengan baik. Agar apa? Agar produknya awet. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kemudian orang itu adalah menggunakan produk tertentu, tapi pedomannya menggunakan produk lain, saya yakin nggak akan benar gitu. Saya tidak akan beres itu. Saya ambil contoh begini, ilustrasinya begini. Masalah saya punya mobil Innova. Yang mobil Innova itu yang menggunakan bahan bakarnya adalah solar. Karena ada dua ya, ada solar, ada bensin. Ya. Nah, dan ketika orang itu membuat produk mobil Innova, itu sudah disertakan itu kan, bagaimana cara merawat, cara menggunakan mobil Innova. Nah, tapi oleh saya, pedoman dari yang membuat Innova itu saya buang itu, saya singkirkan. Tapi saya lebih suka kemudian membaca buku pedoman merek lain itu. Kalau kita ambil contoh, misalnya mereknya merek apa nih? Merek Terios misalnya gitu ya. Yang merek Terios itu adalah dalam pedoman pemakaiannya ketika diisi BBM itu diisi dengan premium ya, atau diisi dengan bensin. Nah, itu yang saya baca itu. Terus saya baca bagaimana cara merawat mobil. Itu yang saya baca adalah mobil Terios. Bagaimana cara ngisi bensin BBM. Yang saya baca adalah Terios. Padahal mobil yang saya miliki itu bukan Terios. Mobil yang saya miliki itu adalah mobil Innova misalnya. Gitu ya. Nah, begitu masuk ke pom bensin, saya isi karena yang dibacanya adalah Terios, saya isi adalah premium. Padahal dalam pedoman pemakaian Innova itu ya yang pakai solar itu harus pakai solar. Pertanyaannya, kira-kira kalau seperti itu apa yang akan terjadi gitu? Saya yakin mobil itu akan cepat rusak dan mobil itu tidak akan lama itu kan dipakai dengan nyaman. Kenapa seperti itu? Ya tadi karena cara merawatnya, cara memakainya itu tidak menggunakan pedoman dari yang membuat mobil Innova itu. Nah, sama kita ini, tadi saya katakan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai wujud kasih sayang kepada ciptaannya manusia. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Nah, karena Allah sayang sama kita, maka ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah sertakan juga nih pedoman hidupnya. Agar apa? Agar di dalam menjalankan kehidupan itu sesuai
Dengan apa? Pedoman dari yang menciptakan kita. Karena yang tahu persis tentang kita, tentang onderdil kita, yang tahu persis tentang apa yang terbaik buat kita, itu adalah yang menciptakannya. Kita yang menciptakannya. Tapi ironisnya itu, kita banyak orang nggak mau menjadikan pedoman hidupnya dari yang menciptakan kita. Padahal notabene Allah lah yang lebih tahu tentang yang terbaik buat kita. Tapi kita lebih senang tuh untuk membaca pedoman dari produk orang. Yang produk orang itu ya pasti itu bersumber dari apa? Dari keterbatasan ilmu, gitu kan? Keterbatasan yang lain juga itu. Nah, oleh karena itu ya wajar kalau kemudian yang kita rasakan saat ini, terutama di zaman akhir, yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan, itu kan, kerusakan ekonomi, kerusakan politik, kerusakan sosial, kerusakan budaya, peradaban, semua hampir yang kita rasakan itu adalah ya tadi, kerusakan demi kerusakan. Kenapa? Ya karena tadi, karena di dalam menjalankan kehidupannya, ya, tidak apa? Tidak berpegang kepada pedoman dari yang menciptakan kita. Sehingga yang terjadi adalah ya tadi ya, kemerosotan akhlak, kemerosotan moral dan seterusnya ya. Kita bercontoh ya bahwa yang Allah turunkan buat kita itu untuk kebaikan kita. Kita bercontoh misalnya, karena ini kebanyakan dari kaum Hawa ya, dari ibu-ibu. Ketika Allah membuat pedoman terkait dengan tata cara berbusana. Saya ulangi, membuat pedoman untuk para kaum Hawa ya, terkait dengan apa? Terkait dengan tata cara berbusana. Nah, saya ingin nanti menggambarkan betapa Allah itu maha alim, maha tahu dan maha hakim. Alimun hakim. Allah itu maha alim, maha tahu dan maha bijak di dalam menentukan kebijakannya gitu. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, itu kan sangat berbeda ya. Bagaimana tata cara berbusana yang diatur oleh Al-Qur'an antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dan kita harus merasakan ini bagian dari perlindungan Allah, bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, bahwa auratnya laki-laki ya, yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi dan juga dijabarkan dalam fikih, itu kan batasannya hanya lutut sampai pusat, sampai wudel. Itu batas minimal auratnya laki-laki. Nah, sementara batas auratnya perempuan itu seluruh anggota tubuh ya, menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kecuali telapak tangan dan muka menurut Imam Abu Hanifah dan menurut Imam Maliki. Nah, pertanyaannya kenapa itu? Allah membeda-bedakan, dan itu yang kadang-kadang digugat oleh para feminis itu. Feminim, digugat oleh para penggiat para emansipasi itu. Gitu kan? Kenapa kemudian itu Allah membeda-bedain itu kan di dalam tata cara berbusana? Kenapa nggak disamain aja gitu kan? Nah, kalau kemudian kita yakin bahwa Al-Qur'an ini datang dari Zat yang Maha Tahu, yang Maha Sayang, Maha Bijak, maka kita juga akan menjalankannya dengan apa? Dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan. Ya, kenapa? Karena kita yakin semua itu untuk kebaikan kita. Ya. Nah, kenapa kemudian Allah membedakan tata cara berbusana seperti itu? Karena Allah tahu, karena Allah yang menciptakannya. Nah, salah satunya ya, yang pernah saya baca dari hasil penelitian itu salah satunya adalah terkait dengan susunan saraf birahi. Ya. Antara laki-laki dan perempuan itu ternyata sangat-sangat jauh berbeda. Ya. Dari hasil penelitian itu, kesimpulannya bahwa susunan saraf birahinya laki-laki itu sangat-sangat sederhana. Ya. Sangat-sangat sederhana. Nah, berbeda dengan susunan saraf birahinya perempuan. Itu sangat-sangat rumitnya luar biasa. Nah, oleh karena itu, karena susunan saraf birahinya laki-laki itu sangat sederhana, maka yang namanya laki-laki itu adalah mudah terangsang ya, birahinya itu. Ya, dengan apa? Dengan lawan jenisnya.
Ya, sehingga baru melihat bagian tubuhnya aja udah serseran, dan itu normal, itu kan nggak bisa disalahin kan, itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan. Melihat kemulusan dada mungkin itu kan sudah kelepak-kelepak ya bagi laki-laki, dan kemudian baru lihat kemulusan betisnya sudah tertarik juga, itu kan. Kenapa? Karena memang diciptakan oleh Allah susunan saraf birahinya itu sangat sederhana sehingga mudah terangsang. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu susunan saraf birahinya sangat rumit gitu. Nah, karena sangat rumit, maka birahinya perempuan itu tidak seperti laki-laki, nggak cukup hanya dengan melihat. Itu kan, tapi harus dengan sentuhan, harus dengan rayuan, harus dengan cumbuan dan seterusnya. Itu kan? Makanya perempuan melihat dadanya laki-laki itu nggak biasa-biasa aja. Itu kan? Perempuan melihat kempolnya laki-laki juga, betisnya laki biasa-biasa aja. Berbeda dengan laki-laki. Nah, karena susunan saraf birahinya berbeda, maka kebijakan berbusananya pun berbeda yang Allah tentukan, gitu kan. Nah, karena perempuan itu semuanya menarik, maka kata Allah ditutup. Gitu kan? Untuk apa nih? Untuk menolong, membantu lawan jenisnya. Biar apa? Biar terjaga kebersihan hatinya. Kan dalam Al-Qur'an katakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, wanita mukminah dan laki-laki mukmin itu adalah saling tolong menolong. Salah satunya tolong menolong dalam menjaga kebersihan hatinya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita menjalankan perintah tadi ya untuk menutup aurat, maka kita menutup auratnya itu dengan suka hati, itu dengan penuh semangat. Kenapa? Karena inilah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada saya, sebagai bentuk wujud Allah melindungi saya, dan seterusnya. Nah, itu ya. Oleh karena itu, ketika kita mensikapi Al-Quran itu sebagai surat dari Sang Kekasih, maka kita pun penuh semangat itu untuk apa? Untuk melaksanakan, menjalankan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah, maka nanti tinggal dibaca ya terkait dengan tulisan yang sudah di-share ya, terkait kenapa kemudian kita pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Ya, sudah dijelaskan di awal ya, karena yang pertama karena Al-Quran itu diturunkan dari Zat yang maha tahu, dari Zat yang menciptakan kita, yang tahu yang terbaik buat kita semuanya. Yang kedua, karena Al-Quran itu merupakan petunjuk kehidupan yang terjamin keasliannya. Ya, yang terjamin keasliannya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk tidak bisa dirubah sehuruf pun. Karena ini sudah menjadi jaminan, garansi dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 9 ya. Iya, 9 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran ya, untuk dijadikan peringatan ya, untuk dijadikan pedoman hidup, dijadikan petunjuk ya, pedoman hidup buat kita semuanya. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Nah, yang menarik itu kalimat kami ya, bukan saya, kata Allah. Bukan saya yang akan menjaganya, tapi kami yang akan menjaganya. Siapa kami itu? Nah, tentu ini untuk kajian lebih lanjutnya nanti dalam masalah kemuliaan dengan menghafal Quran. Ya, karena untuk menggapai kemuliaan di bulan Ramadan ya, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita, yang pertama adalah kita gapai kemuliaan dengan bacaannya dan membaca Al-Quran. Ya. Dan itu banyak sekali ini ya, keutamaan ketika orang membaca Al-Quran yang menunjukkan terhadap kemuliaan orang yang membacanya. Dan yang kedua adalah menggapai kemuliaan dengan apa? Dengan memahami Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya merupakan kitab mantra-mantra yang hanya dibaca ketika ada orang meninggal, bukan. Tapi karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup buat kita,
Maka di samping Al-Quran itu sebagai kitabul qiraah, sebagai kitab bacaan, tapi Al-Quran itu harus dipahami isinya. Karena logikanya nggak mungkin kita akan bisa mempedomani Al-Quran kalau kemudian kita tidak paham apa yang kita baca. Ya. Tentu ya ketika kita memahami Al-Quran, perangkatnya banyak ya. Kita harus ya minimalnya kita baca terjemahannya lah ya. Sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak ya tafsir-tafsir ya untuk membantu kita yang sudah diterjemahkan. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, banyak lah ya. Tafsir Fidhil Al-Quran dan seterusnya. Nah, oleh karena itu paling tidak kita tidak cukup hanya sekedar untuk membaca terjemah. Biar kita mempunyai pemahaman yang utuh, maka kita perlu dibantu dengan apa? Dengan membaca tafsirnya. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan kemuliaan melalui bacaan Al-Quran, tapi juga kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan melalui apa? Melalui pemahaman terhadap Al-Quran. Oleh karena itu targetan kita pada bulan Ramadan ini, di samping kita adalah punya target untuk menghatamkan sekian kali hatam Al-Quran, satu harinya sekian juz yang kita baca, akan tetapi kita juga punya target untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran. Masalah satu hari 2 ayat, atau satu hari 1 ayat, atau satu hari 5 ayat, terus rutin gitu. Ya. Sekalipun Ramadan telah meninggalkan kita, tapi ini menjadi pekerjaan rutin kita, menjadi wiridan rutin kita kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang penuh dengan berkah kehidupannya. Maka apa? Maka di samping Al-Quran setiap hari kita baca, tapi juga kita berupaya untuk bisa memahami isi yang terkandung di dalamnya. Sekali lagi, karena Al-Quran bukan kitab mantra-mantra, karena kitab Al-Quran adalah kitab pedoman hidup, maka kita harus paham terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mempedomani ketika kita memahami isi kandungannya. Dan yang ketiga, tentu kita akan menggapai kemuliaan, menggapai keberkahan hidup dari Al-Quran, ya, baik untuk diri kita dan keluarga kita, kalau kemudian kita mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah dengan menghafalnya. Nah, orang yang menghafalkan Al-Quran ini punya apa nih? Punya kedudukan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita menggapai kemuliaan dengan Al-Quran itu minimal melalui 4 ya. Yang pertama adalah melalui bacaannya, insya Allah ada kemuliaan tersendiri, ada keberkahan tersendiri. Yang kedua adalah dengan apa? Dengan memahami dan mentadaburnya, itu juga akan membawa kepada keberkahan tersendiri. Dan yang ketiga dengan mengamalkan Al-Quran itu pasti ya, itu akan mempunyai nilai tersendiri ya, akan membawa kepada keberkahan hidup, akan membawa kepada kemuliaan hidup. Dan yang keempat adalah menggapai kemuliaan diri dengan menghafal Al-Quran berapapun yang kita mampu. Ya, kenapa? Karena kita ingin menjadi orang yang mulia, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga besar Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika saya sampaikan wa inna lahu lahafidhu, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Kaminya siapa? Kaminya ini adalah keluarga besarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan innalillahi ahlina minan nasi wa khassatuhu. Para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa itu keluarga besar Allah dari kalangan manusia itu? Kemudian qala Rasulullah menjawab, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Orang yang ahli di bidang Al-Qur'an itu ahli membacanya, ahli memahaminya, ahli mengamalkannya, ahli mendakwakannya, dan kemudian ahli juga di dalam menghafalnya. Ahlullah, itu adalah keluarga Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang keistimewaannya. Gitu kan? Jadi kalau kemudian kita ingin menjadi orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, ya tadi salah satunya maka kita bergabung bersama-sama dengan orang yang hafidhun, ya, orang yang menjaga Al-Quran. Sehingga dengan banyaknya orang yang menghafal Al-Quran, maka orang yang akan memalsukan Al-Quran, sekalipun satu huruf, itu pasti akan diketahui. Ya, pasti akan diketahui. Dan itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, karena yang akan menjamin kemurnian Al-Quran, yang akan menjaga kemurnian Al-Quran itu Allah secara hakiki dengan melibatkan para hafiz,
Maka para hafiz itulah digambarkan oleh hadis itu sebagai keluarga besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi keluarga besar Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang perlu kita takutkan? Allah pasti akan melindungi, Allah pasti akan menjaganya, pasti Allah akan memposisikan yang terbaik buatnya. Makanya orang yang menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat itu tempatnya di posisi yang paling tinggi. Kenapa? Karena untuk menentukan di mana posisi surga ya, ahlul Quran itu ditentukan dengan bacaan ayat. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabatnya Al-Quran. Karena yang hafizul Quran itu menjadi sahabat Al-Quran. Kenapa? Kemana-mana selalu muroja Al-Quran. Kemana-mana selalu dekat dengan Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran. Ini di hari kiamat ya. Tentu ketika di hari kiamat, ketika disuruh baca, maka nggak mungkin dengan ada mushaf itu. Pasti apa? Pasti disuruh membaca dengan hafalan. Yuqalu sahibil Quran, dikatakan pada sahibnya Al-Quran, Iqra, bacalah. Ya. Kemudian warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana kamu baca Al-Quran di dunia dengan tartil. Wartaqi, dan naiklah. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya posisi kamu nanti di surga itu ditentukan di akhir ayat yang kamu baca. Itu kan. Jadi begitu selesai satu ayat baca, maka naik kelasnya. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, naik tuh kelasnya. Alhamdulillahirabbil alamin, naik lagi kelasnya. Sampai kemudian minal jinnati wan nas. Wah, itu udah paling puncak itu surganya itu. Bukan lagi surga ekonomi itu kan. Sudah surga VIP itu kan. Udah surga yang paling tinggi. Dengan apa itu? Itu dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Itulah cara Allah memuliakan, cara Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, menjadi hafizul Quran. Bapak-bapak dan sekalian, para mbak-mbak, para pengurus Salimah dan jamaah Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kemudian kita ingin menjadi orang yang mulia dan ingin menggapai kemuliaan, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan dunia ini, maka tadi tidak ada jalan lain untuk kembali kepada pedoman dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini. Dengan kita berpedoman kepada itu, yakinlah apa yang sudah diraih, kemuliaan, keberkahan hidup ya oleh generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan orang-orang yang mengikutinya, itu pasti akan kita raih, pasti akan kita dapatkan. Oleh karena itu, sekali lagi, siapapun yang berdekatan dengan Al-Quran pasti akan terbawa imbas kemuliaan Al-Quran kepada kita yang berdekatan dengan Al-Quran itu. Ya, siapapun ya, itu sudah menjadi kaidah ya. Siapapun yang berdekatan dengan Al-Quran, siapapun yang berpedoman kepada Al-Quran, siapapun yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, pasti kemuliaan, keagungan Al-Quran itu pasti akan berimbas kepadanya. Malaikat, Rasulullah, bulan, hari, kita semua, kertas itu ya, sampai semuanya terimbas kemuliaannya hanya berdekatan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan berkah ini, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan sebaik-baiknya dengan Al-Quran, sehingga kita bisa menggapai kemuliaan dan keberkahan hidup dengan Al-Quran. Sedikit ada tambahan ya. Kenapa kemudian Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan? Bukan pada bulan-bulan yang lain. Tapi diturunkan pada saat pada saat umat Islam, pada saat kaum mukminin itu adalah sedang menjalankan ibadah puasa.
Nah, makanya ini momen yang tepat ya buat kita untuk apa nih? Untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Orang itu tidak akan bisa berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Orang tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran kalau orang itu belum mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Karena penghalang utama ya, terhadap pelaksanaan pengamalan Al-Quran itu hawa nafsu. Ya, itu hawa nafsu. Makanya setelah hawa nafsu itu adalah bisa dikendalikan, hawa nafsu itu adalah bisa diarahkan, hawa nafsu itu bisa dikalahkan, maka ketika itulah orang baru bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ya, makanya dalam Al-Quran itu yang membuat orang itu tersesat, yang membuat orang itu keblangsak, nah, itu karena dua hal kata Allah. Yang pertama adalah karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, dan yang kedua tidak mau dibimbing oleh Al-Quran. Tidak mau dibimbing oleh Allah yang menciptakannya. Dalam satu ayat dikatakan, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Kata Allah, "Waman adallu," siapa itu? Adallu yang paling tersesat. Siapa orang yang paling tidak tahu jalan? Ya, kita tahu kalau orang itu tersesat pasti sengsara gitu. Orang kalau tersesat pasti tidak akan menemukan apa yang dia dapatkan. Gitu. Siapa orang yang paling tersesat itu kata Allah? Mimman ittaba'a hawa, daripada orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Nafsu itu tidak sepenuhnya jelek, baik kalau bisa dikendalikan. Ya. Itu kan? Kalau bisa dikendalikan. Nah, pengendalinya apa? Pengendalinya itu Al-Quran. Makanya siapa orang yang paling tersesat itu mimman ittaba'a hawa, daripada orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu bi ghairi hudam minallah, tanpa mau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pada bulan Ramadan ini kan substansi puasa itu dalam rangka latihan pengendalian hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Nah, setelah hawa nafsunya sudah bisa dikendalikan, hawa nafsunya sudah bisa diarahkan, hawa nafsunya sudah dikalahkan, baru ketika itu orang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sepanjang orang itu belum bisa mengendalikan hawa nafsunya, jangan berharap orang itu bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Abu Jahal kenapa nggak mau beriman? Padahal apa sih ukurannya Abu Jahal? Itu kan, melihat mukjizat langsung, melihat akhlak Rasulullah langsung, melihat bagaimana ketika Al-Quran diturunkan, dia melihat, dia dikasih tahu. Kenapa kemudian dia tidak mau menjadikan Al-Quran, tidak beriman pada Al-Quran? Karena dia belum mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, nafsu kedudukannya, nafsu hartanya, nafsu jabatannya, dan seterusnya. Begitu pula orang-orang yang tidak beriman pada Al-Quran, itu penghalang utamanya karena mereka ketakutan ya, terhadap kehilangan jabatan, kehilangan popularitas, kehilangan dunia, dan yang lain-lainnya. Selama orang itu masih belum bisa mengendalikan itu semua, maka rasa-rasanya tidak mungkin, sulit ketika menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kita ambil contoh, ketika para ibu-ibu itu masih masih memikirkan ya tentang tampilan, gitu kan, tentang apalagi tuh menjaga image ya, bahwa kalau orang itu menutup aurat kelihatannya nggak kelihatan cantik gitu kan, ya hanya untuk memenuhi hawa nafsunya aja ya, sehingga apa, ketika itu yang menjadi pandangan hidupnya itu kan hanya untuk hanya untuk memuaskan hawa nafsunya dengan popularitasnya, dengan kecantikannya, dan lain-lainnya gitu kan. Ketika itu yang menjadi pandangan hidupnya dan kemudian belum bisa dikendalikan dan belum bisa dikalahkan, maka jangan berharap dia bisa melaksanakan ayat-ayat yang terkait dengan menutup aurat. Ayat-ayat yang terkait dengan masalah jilbab, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa dia mau memakai jilbab? Ya tadi, ketika dia sudah bisa menekan, sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ketika sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia dengan mudah untuk dibimbing, untuk diarahkan dengan Al-Quran. Mungkin itu saja ini karena waktu ya, mohon maaf ini kalau terlalu lama.
Mbak Netanya nggak ngasih tahu nih, saya kalau udah ngomong ya beginilah, nyerocos baik. Ya Mbak ya. Ya, seharusnya tadi diingetin Mbak ya, bentar. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk sekedar pengantar tapi terlalu lama ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya kita. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas kelewat ya waktunya. Saya baru ingat ini misalnya karena kurang diingetin. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi ini apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat jamaah sekalian. Wabil khusus kepada jamaah Salimah yang ada di Taiwan dan dimanapun berada. Dan untuk sementara saya akhiri dulu ya. Barangkali nanti ada tanya jawab. Nanti kalau ada waktu insya Allah kita siap untuk sampai jam berapa nih kira-kira nanti tanya jawabnya ya. Baik, saya kira cukup dan untuk sementara saya akhiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz yang sudah menyampaikan kepada kita nih ya tentang keutamaan, kemuliaan Al-Quran. Silakan kepada ibu-ibu apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Boleh di line ya disampaikan atau bisa juga membuka mikrofonnya yang ada di Zoom. Ini Ustadz ada pertanyaan sudah masuk. Mangga, Mbak. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya. Yang pertama, Ustadz, saya sudah rajin membaca Al-Quran. Tapi kenapa saya masih merasa gitu ya, beliaunya curhat gitu. Apa yang saya tampilkan dalam sehari-hari itu belum seperti yang Ustadz sampaikan. Belum mendapatkan yang tadinya itu ya, tentang kemuliaan Al-Quran. Tapi saya sudah rutin Ustadz untuk membaca. Alhamdulillah. Nah, terus pertanyaan kedua Ustadz, ini terkait tadi yang saya tertarik sama Ustadz mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ketika di bulan Ramadan. Ya. Kemudian saya lupa sejarahnya perintah puasa itu apakah lebih dahulu daripada turunnya Al-Quran. Gitu Ustaz. Gimana Mbak? Saya ulangi. Apakah perintah berpuasa itu lebih dahulu turun daripada Al-Quran turun gitu. Oh, ya. Karena kata Ustaz tadi Al-Quran turun di bulan puasa. Betul. Ya. Itu 2 pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya. Makasih Mbak. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab boleh Ustaz? Boleh. Baik. Terima kasih Mbak Neta dan juga jamaah yang lain, wabil khusus kepada penanya. Yang pertama terkait dengan sudah rutin membaca Al-Quran. Itu satu nilai poin positif tersendiri itu. Dan itu harus terus kita jaga. Ya. Rutinitas dan kemudian keistiqomahan kita di dalam membaca Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena ya tadi apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita itu nggak mungkin Allah akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Nah, salah satu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam sebuah hadisnya dan sudah saya share juga, salah satunya itu kalau orang itu membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka satu huruf itu akan dibalas dengan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Hadis lengkapnya kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah. Ya. Falahu hasanatun. Maka satu huruf yang dibaca itu akan dibalas dengan satu kebaikan. Dan perlu kita garis bawahi, yang namanya hasanah itu bukan Allah balas hanya di akhirat. Ya. Hasanah itu akan Allah balas juga di dunia. Ya. Karena yang kita minta itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah. Jadi hasanah itu balasannya dunia akhirat. Gitu. Ya. Dan wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Rasulullah. Dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan yang sesamanya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan satu huruf itu alif lam mim. Ya. Tapi ketika membaca alif lam mim berarti alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika baca alif lam mim itu ada tiga huruf yang kita baca. 3 kali 10 berarti 30 kebaikan. Nah, yang menarik di sini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mencontohkan la aqulu bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah tidak mencontohkan la aqulu alhamdulillahirabbil alamin, tidak. Tapi yang dijadikan contoh adalah alif lam mim. Apa maknanya? Alif lam mim itu menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, itu adalah yang tahu maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk ayat mutasyabihat. Ya. Yang tahu maknanya hanya Allah. Makanya kalau kita baca dalam tafsir, itu selalu ditafsirkan dengan wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Nah, apa maknanya? Maknanya membaca Al-Quran itu, sekalipun kita tidak tahu artinya, tidak faham apa yang kita baca, tapi tetap ada nilainya, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, satu kebaikan. Nah, yang tahu tentang kebaikan yang hakiki itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang menurut kita baik, menurut Allah baik. Tapi yang jelas Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Jadi oleh karena jangan berhenti. Kenapa? Karena satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Kebaikan apa? Bisa jadi yang seharusnya kita sakit, Allah jaga ya sehingga kita tidak sakit. Itu kan? Allah jaga kita selalu merasa riang, gembira. Keluarga kita dijaga, istri kita yang tidak lagi cerewet, itu kan? Dan kemudian anak kita kemudian berangsur-angsur menjadi baik. Banyaklah kebaikan-kebaikan yang bisa jadi itu merupakan salah satu balasan ketika kita beristiqomah dengan tilawatul Quran. Nah, gitu ya. Jadi oleh karena itu kalau kemudian saya sudah rutin baca Al-Quran, tapi kok rasa-rasanya belum mendapatkan seperti ya tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum mendapatkan keberkahan, rasa-rasanya. Tapi bisa jadi sebetulnya sudah Allah berikan itu kan, cuman kitanya tidak ngerasa karena apa namanya itu antara baik menurut kita dengan baik menurut Allah mungkin beda gitu kan. Mungkin beda. Mungkin baik menurut kita itu ya tadi kalau kita disanjung-sanjung orang, kalau kemudian rezekinya itu langsung brek sekian banyak, baru kerasa begitu tuh. Padahal yang namanya kebaikan kan bukan hanya seperti itu gitu kan. Kita dijaga ibadahnya ya sekalipun tinggal di negeri minoritas, tapi sholatnya tetap terjaga, itu kan bagian dari satu kebaikan itu kan. Kemudian kita tidak tergoda ya dengan kehidupan yang ada, itu pun bagian dari kebaikan Allah untuk menjaga kita. Jadi banyaklah ya nilai-nilai kebaikan yang kadang-kadang kita tidak merasa, tapi sebetulnya itu adalah merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan kita juga dijaga tadi itu kan. Ya, sehingga kita tidak larut ya, tidak terbawa arus ya, tidak terbawa dengan lingkungan. Nah, itu kan bagian dari kemuliaan yang Allah jaga kepada kita ya. Kenapa? Karena kita selalu dekat dengan Al-Qur'an. Nah, tentu kalau kemudian kita ingin mendapatkan semuanya ya berarti kita harus sempurna juga di dalam apa? Di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'annya, bukan hanya sekedar dibaca. Ya, tapi tadi yang pertama Al-Qur'an dibaca ya, dengan rutin ya, minimalnya 1 juz 1 hari sehingga 30 hari khatam Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'annya dipahami dengan baik gitu kan. Yang jangan lupa yang ketiga adalah kemudian diamalkan isinya. Karena ini yang terpenting yang akan membawa keberkahan hidup, kemuliaan hidup itu kalau Al-Qur'an adalah diamalkan isinya. Ya, kemudian apa? Al-Qur'an juga dihafalkan sesuai dengan kemampuan kita ya. Dan kemudian karena kita ingin bahagia bersama, kita tidak mau selamat sendirian, maka kita juga ajak gitu kan. Maka mendakwakan Al-Qur'an ya untuk apa? Ya untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita ya. Kita ajak bagaimana agar kembali kepada
pedoman yang diciptakan oleh Allah yang menciptakan kita semua. Jadi bertahap ya. Jadi mudah-mudahan dari mulai bacaan, insya Allah akan ada yang dirasakan lah ya terhadap kebaikan yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua maksudnya terkait dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Sebelum saya ingin menjelaskan tentang diwajibkannya bulan Ramadan itu kan sebenarnya puasanya itu kan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sebagaimana ketika terjadi perang Badar. Itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Berarti kan berapa tuh? 15 tahun setelah Al-Quran turun. Nah, berarti Al-Quran turun dulu atau Ramadan dulu ya. Kewajiban puasa dulu yang diwajibkan gitu. Ya tentu Al-Quran dulu diturunkan gitu. Baru kemudian diwajibkannya puasa. Nah, yang ingin saya jelaskan sebelumnya adalah bahwa Al-Quran diturunkan itu kan sebenarnya melalui 2 tahap ya. Soalnya Al-Quran diturunkan itu melalui 2 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tahap pertama Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Ya, dan itu dikawal ya oleh penduduk langit. Ini yang membedakan dengan apa? Dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang susunannya dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu susunan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz yang kemudian dibawa ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu konon katanya itu adalah di langit pertama. Kalau kemudian baitnya ya rumah Allah yang ada di bumi itu kan Ka'bah. Nah, terus lurus ke atas itu situ namanya Baitul Izzah. Terus sampai ke langit 7 itu namanya Baitul Ma'mur. Jadi masing-masing langit ya nggak tahu ini bentuknya seperti apa, tapi ini karena informasi gaib maka kita harus beriman ya. Nah, itu semuanya ada baitnya gitu. Sebagai tempat menghadapnya makhluk Allah yang ada di langit. Nah, itu susunannya tadi ya, utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, baru setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama kali diturunkan adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selama berapa tahun? Selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Nah, yang saya maksud terkait dengan diwajibkannya diturunkannya Al-Qur'an ketika di bulan Allah mewajibkan puasa, itu salah satu hikmahnya, salah satu rahasianya itu seperti itu gitu. Jadi dari dari kejadian itu dapat disimpulkan bahwa orang itu tidak akan mampu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kapan? Kalau orang itu belum mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Maka pada bulan Ramadan inilah sebagai momen kita tadi untuk mengendalikan hawa nafsu. Nafsu apa? Yang pertama adalah nafsu syaitonia. Ya, nafsu syaitonia. Setan itu adalah nafsunya selalu ingin membangkang, ingin menolak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua perintah itu pasti untuk kebaikan kita. Nah, itu kita kendalikan dulu tuh. Kita kalahkan dulu tuh. Nafsu syaitonia itu. Yang pengennya itu selalu apa? Selalu menentang Allah, selalu membangkang kepada sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala itu kan. Kemudian yang kedua adalah nafsu hayawaniyah. Ya. Nafsu hayawaniyah adalah nafsu binatang gitu kan. Ya tadi nafsu binatang itu kan yang ingin selalu memperturutkan hawa nafsunya. Yang tadi yang ritme hidupnya itu hanya untuk makan dan seterusnya lah ya. Nah, sehingga kalau kemudian orientasi hidupnya hanya untuk itu dan itu akan susah, akan sulit ya kalau kemudian untuk diatur dengan Al-Qur'an. Bukan berarti kemudian orang nggak boleh makan, nggak boleh mengendalikan. Boleh silakan. Tapi kira-kira sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Gitu kan?
baik itu dari makannya, dari cara mencarinya, dari cara menggunakan harta yang kita dapatkan seperti apa, karena ada ketentuannya dalam Al-Quran. Sehingga kalau orang itu kemudian nafsu syaitonianya, nafsu hayawaninya masih melekat, ya tadi akhirnya orang tidak mau berbagi, gitu kan? Orang tidak mau peduli dan seterusnya. Kenapa? Karena hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, sama seperti binatang. Dan yang ketiga adalah nafsu sabu'iyah. Nafsu sabu'iyah itu adalah nafsu seperti binatang buas, gitu kan? Yang ingin selalu menang sendiri, yang ingin selalu berkuasa sendiri, itu kan, nggak mau peduli, nggak mau masa bodoh dengan orang lain, dan kemudian punya karakter ingin merusak, gitu kan, ingin mendominasi. Nah itu, selama orang itu masih seperti itu, maka berat ya ketika kemudian mau dibimbing dengan Al-Quran. Nah oleh karena itu, sekali lagi, pada momen bulan Ramadan inilah momen kita untuk apa? Untuk belajar mengendalikan hawa nafsu melalui ibadah puasa. Yang biasa makan terus dihentikan, tidak makan selama 1 hari ya, gitu kan. Yang kemudian biasa misalnya mohon maaf ya, kemudian berhubungan dengan lawan jenisnya, maka di bulan Ramadan ditahan karena hidup itu hanya bukan itu. Tapi ada saat-saatnya kita untuk apa? Untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selamanya hanya untuk makan dan seterusnya. Oke, jadi itu yang saya maksud ya. Jadi kalau kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah lebih dulu mana antara kewajiban puasa dan turun Al-Qur'an, pasti jawabannya lebih dulu Al-Qur'an diturunkan daripada kewajiban puasa. Yang saya maksud, apa kemudian rahasianya kok Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan? Yang kemudian perkembangan berikutnya pada bulan Ramadan itu adalah diwajibkannya puasa. Maknanya, tadi saya ulangi, maknanya bahwa orang itu tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai pedoman buat manusia, selama orang itu masih belum mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ketika orang itu sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka orang akan mudah untuk apa? Untuk dibimbing oleh Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh pendengar. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Ustadz Muslih yang telah meluangkan waktu dan memberikan kita semua ini ya hikmah-hikmah bagaimana supaya kita mendapatkan kemuliaan bersama Al-Quran. Insya Allah untuk mengakhiri acara ini ya kita sama-sama memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu mendengarkan kajian pada pagi ada hari. Ada bapak-bapaknya nggak, Mbak Neta? Ada bapak sendiri. Ustadz aja. Saya kira ada bapaknya, saya salah ya nyebut bapak dan ibu ya. Ya, ini khusus ini sih organisasi perempuan ya, Ustadz. Ya. Iya. Alhamdulillah kita ini ya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan dan kita semua semoga diberikan keistiqomahan sampai kepada akhir Ramadan. Terima kasih kembali Ustadz. Insyaallah sampai di sini. Ya, semoga ketemu di lain kesempatan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya pada Mbak Neta dan pada ibu-ibu yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya.